Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kali ini Ibu akan membahas mengenai mengelola kartu persediaan bahan baku untuk metode average cost atau metode rata-rata bergerak. Langsung saja kita lihat soalnya. Berikut ini data persediaan bahan baku terigu segi 5 pada pabrik roti enak selama bulan Mei tahun 2022. Di bawahnya ada kartu persediaan. Untuk kartu persediaan, baik persediaan untuk barang dagangan maupun persediaan bahan baku dalam perusahaan manufaktur, ini teorinya atau modelnya tetap sama ya bentuknya. Garis besarnya bentuknya adalah seperti yang di bawah ini. Kolomnya yang pertama ada tanggal, ada nomor bukti, kemudian keterangan, ada kolom masuk, keluar, dan saldo. Kolom masuk ini untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku. Kemudian yang keluar ini untuk transaksi ketika bahan baku itu dikeluarkan atau dipakai untuk proses produksi. Dan saldo ini adalah untuk mencatat sisa. Jika ada retur, maka kita masukkan ke kolom masuk tetapi unitnya kita beri tanda minus atau dikurung. Langsung saja kita catat untuk yang tanggal 1 bulan Mei. Kita lihat di tanggal ini, kita catat 1 Mei. Keterangan kita isi dengan persediaan awal. Pencatatannya untuk persediaan awal bahan baku kita catat langsung di kolom saldo. Kita isi unitnya dengan angka 800, harga per unitnya 1200, maka jumlahnya adalah kita kalikan antara unit dan harga per unit. 800 dikalikan 1200 itu ketemu berapa? Rp960.000. Seperti ini. Ini untuk pencatatan saldo. Berikutnya di pembelian tanggal 5 ada transaksi pembelian bahan baku. Kita catat di kolom masuk sebanyak 1200 ya. Di sini nih ada 1200 kg. Kita catat harga per unitnya di sini 1300. Nah, kita kalikan 1200 dikalikan 1300 ini adalah Rp1.560.000. Nah, pencatatan saldonya adalah kita tambahkan unitnya ya. Unitnya 800 ini kita tambah dengan 1200, jumlahnya adalah 2000. Nah, kemudian jumlahnya harga per unit tidak usah cari rata-rata, nanti rata-ratanya adalah ketika kita jumlahkan totalnya ini dulu ya. 960.000 kita tambahkan dengan 1.560.000. Kita jumlahkan 960.000 dengan 1.560. Nah, jumlahnya adalah sebesar ini. Kita tambahkan dengan ini. Nah, jumlahnya adalah 2.520. Nah, untuk mencari harga per unit, harga rata-ratanya, maka kita bagi antara jumlah ini 2.560 dibagi dengan unit, itu ketemu harga per unit. Rumusnya kita hitung 2.520 dibagi dengan 2000 sama dengan harga per unitnya sudah berubah menjadi 1.260. Nah, sehingga ketika ada transaksi tanggal 7 masuk proses produksi, artinya bahan baku ini dikeluarkan untuk proses. Kalau bahan baku dikeluarnya ini adalah untuk diproses ya. Beda dengan barang dagangan. Kalau barang dagangan keluarnya ini karena dijual. Kalau perusahaan manufaktur keluarnya itu selain bahan baku yang masuk proses, nanti kalau ada produk jadi keluarnya baru dijual. Ya.
Ini kita catat di sini masuk prosesnya 1.500.000, kita tulis 1.500.000. Harganya yang mana? Harga yang terakhir ini 1.260 rupiah. Nah, kita kalikan total jumlahnya 1.890. Sehingga sisanya adalah 2.000 dikurangi 500. Sisanya ketemu 500 ya. Harganya masih 1.260.000. Nah, 500 dikalikan 1.260 ketemu 630. Berikutnya ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku sebanyak 2.000 yang di sini ya. Kita catat 2.000. Harga per unitnya nih 1.400. Kita catat 1.400. Jumlahnya 2.800.000. Nah, sehingga untuk mencatat saldonya, karena harganya berbeda ya, pasti nanti harga rata-ratanya akan berubah jika ada pembelian ya. Di rata-rata pembeliannya, jika pembelian ini berbeda dengan harga rata-rata yang terakhir, pasti harga rata-ratanya akan berubah. Kita jumlahkan 500 ditambah 2.000, jadi jumlahnya adalah 2.500. Kemudian kita jumlahkan 630 ditambah 2.800 sama dengan ini ya, 3.430 ya, betul ya ya. Sehingga menghitung rata-rata adalah 3.430 ini dibagi 250. Nah, pakai rumus yang ini nih. Nah, sehingga harganya menjadi 1.372 rupiah. Nah, jika ada retur, maka kita masukkan di kolom masuk. Di kolom masuk, tetapi di minus ya. Minusnya berapa ini? Retur pembeliannya 500, berarti minus 500. Harganya ini biasanya harga pembelian yang terakhir, berarti harganya di sini sudah ada 1.400. Sehingga jumlahnya adalah minus 700 ya. Nah, sehingga sisanya sebelum diretur itu tanggal 12 ada bahan baku sebanyak 2.500, kita kurangi 500 berarti sisanya adalah 2.000. Nah, harganya otomatis kita hitungnya adalah 3.430. Nah, kita tambahkan berarti kan kita kurangi ya ini ya. Kita tambah minus berarti, atau langsung minus 700, jadi jumlahnya adalah 2.750. Minus karena kan tadi diretur berarti otomatis berkurang gitu ya. Sehingga menghitung rata-rata adalah 2.370 dibagi dengan 2.000. Nah, kita pakai rumus yang ini. Sehingga harga rata-ratanya berubah. Nah, ini nanti harga rata-rata terakhir ini akan menjadi dasar dalam menentukan tanggal berikutnya jika ada bahan baku yang dipakai untuk proses produksi. Bahan baku yang dipakai untuk proses produksi tanggal 15, tanggal berikutnya yang terakhir 1.800, kita tulis 1.800. Kita kalikan dengan harga rata-rata yang terakhir ini ya, 1.365. Nah, sekian. Sisanya berarti masih sisa berapa? 2.000 dikurangi 1.800, sisa 200. Harganya 1.365. Kita kalikan sebesar sekian. Selesai. Nah, untuk jumlah, kita jumlahkan di sini. Kita jumlahkan. Untuk yang unit dan kolom jumlah saja. Harga per unit tidak perlu dijumlah. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk saldo tinggal kita tulis, yang terakhir kan 200 ya. Berarti kita tulis di sini 200, harganya 273. Nah, selesai. Untuk mencocokkan bisa kita cek ya bahwa saldo ini sekian. Apakah sudah betul? Caranya adalah
persediaan awal ini 800 ditambah dengan 2.700 dikurangi dengan 3.300. Kalau angkanya 200 berarti sudah betul. Sama dengan ini ya. Jika jumlah saldo awal ini ditambah dengan jumlah ini yang masuk dikurangi dengan jumlah yang keluar, hasilnya 273 berarti sudah betul. Demikian materi mengenai kartu persediaan bahan baku metode Every Cost. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.